sesuai dengan judul saya, yaitu bagaimana eksistensi fenomena quarter life crisis di kalangan mahasiswa. Jadi latar belakang dari judul saya ini, salah satu tahap kehidupan seseorang ialah fase yang disebut masa transisi remaja, di mana pada saat-saat itu seseorang cenderung berorientasi ke masa depan, yaitu mulai berpikir tentang masa depan seperti apa yang diinginkan atau yang dicapai. Pada masa remaja sebagai masa peralihan dari masa anak-anak atau kanak-kanak menuju remaja atau menuju dewasa. Individu diharapkan sudah mampu berpikir lebih abstrak, bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Akan tetapi seiring dengan berakhirnya masa individu menjalani masa remajanya, tuntutan dan tekanan individu justru maka akan bertambah besar karena individu akan segera memasuki masa dewasa yang lebih kompleks. Jadi rumusan masalah dari materi saya pada hari ini berdasarkan latar belakang yang saya bacakan tadi, penelitian membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana eksistensi quarter life crisis di kalangan mahasiswa, yakni individu yang baru saja meninggalkan kenyamanan hidup sebagai mahasiswa dan mulai memasuki real life atau kehidupan yang asli gitu, dengan tuntutan untuk bekerja atau menikah. Dilatar belakangi oleh teori tahapan perkembangan kehidupan Erik Erikson, masih jarang dikemukakan penelitian yang berfokus pada masa di mana seorang remaja mengalami masa transisi sebelum memasuki masa dewasa sebagai masa yang penting. Quarter life crisis sebagai suatu perasaan yang muncul saat seorang individu mencapai usia pertengahan 20-an ke atas, 20 tahun, di mana ada perasaan takut terhadap kelanjutan hidup di masa depan, termasuk di dalamnya. Maksudnya gini, di tahun kita di usia kita yang sudah mencapai 20 tahunan, kita sudah berpikir bagaimana kita nanti akan di masa depan, apakah kita akan menjadi pengangguran, atau kan kita ingin mencapai cita-cita kita. Termasuk dalam urusan karir yang tadi saya bilang, relasi dan kehidupan sosial. Quarter life crisis sebagai suatu hasil dari benturan antara memasuki realita masa dewasa dengan dorongan untuk mencapai kehidupan yang lebih kreatif, karena banyak pilihan untuk diambil, misalnya dalam hal pekerjaan, relasi interpersonal, dan hubungan dengan komunitas. Baik, selain dari pengertian krisis quarter life crisis ini, ada beberapa aspek-aspek dari quarter life crisis. Salah satunya itu mimpi dan harapan individu, mempertanyakan mimpi-mimpi dan harapan akan hidupnya di masa depan, termasuk dan di dalamnya adalah bagaimana ia menemukan apa yang terjadi, misalnya apa yang menjadi minatnya. Bagaimana kalau di usia tertentu yang sudah ditargetkannya ia belum juga mencapai impiannya, seperti saya bilang tadi. Makanya di saat ini dari awal, dari kanak-kanak kita harus makanya belajar menuntut ilmu untuk mencapai apa yang kita harapkan, karena kecerdasan itu penting juga untuk kita di masa depan, karena kita ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang layak, yang memiliki gaji yang tinggi hingga kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Terus tantangan di bidang akademis, individu mempertanyakan mengapa ia terokupasi untuk melanjutkan kuliah dan menggenapinya dengan karir yang cemerlang, sementara di sisi lain ia sudah memiliki minat di bidang yang lain. Selain itu, bagaimana individu akan menghadapi kebebasan pasca menyelesaikan kuliah, atau kita akan wisuda, juga menjadi permasalahan tersendiri. Ya, kita bagaimana ingin menyelesaikan kuliah kita dengan wisuda kita dengan cepat, dengan IPK yang tinggi, bagaimana? Ya dengan belajar, dengan giat, kita rajin, kita tidak boleh bolos, atau kita tidak boleh ada yang ketinggalan, atau kita aktif di kelas gitu. Karena dosen pun juga melihat kita dari keaktifannya juga.
Dan terus ketiga, agama dan spiritualitas individu, mempertanyakan sisi spiritualitasnya, mulai dari apakah agama yang dianutnya sudah merupakan pilihan yang tepat. Apakah orang tua akan kecewa bila individu tidak lagi taat atau bahkan pindah keyakinan, hingga bayangan akan agama atau kepercayaan seperti apa yang akan individu tersebut akan terapkan pada anak-anaknya atau keturunannya kelak. 4. Kehidupan pekerjaan dan karir individu. Seperti yang tadi awal saya jelaskan, pada umumnya terperangkap dalam pertanyaan antara ingin mengerjakan pekerjaan atau karir yang ia minati, yang ia bakati, dengan kebutuhan dan tuntutan untuk bekerja demi memperoleh penghasilan yang besar atau gaji yang tinggi, dan akhirnya mampu mandiri secara finansial. Selain itu, jika kita sudah memiliki pekerjaan yang layak, gaji yang tinggi, kita pasti bisa dong mencukupi kehidupan orang tua kita. Itu salah satu impian semua orang untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi kesimpulan dari materi saya pada hari ini yaitu, dalam kehidupan manusia terdapat beberapa tahapan yang akan dilewati atau tahapan-tahapan yang akan dilalui, yaitu masa kanak-kanak atau anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, atau masa lansia. Dalam perjalanan, setiap tahapan memiliki kewajiban dan tuntutan yang akan dilakukan oleh setiap individu. Tuntutan ini semakin banyak dan besar seiring bertambahnya usia. Pada peralihan masa anak-anak menuju dewasa, individu dituntut untuk lebih abstrak dan berpikir, memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab. Namun dalam tahapan remaja menuju dewasa, tekanan dan tuntutan yang harus dipenuhi semakin besar dan semakin kompleks. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih tahapan pembelajaran. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your mind, stop acting crazy.